Sintayong masih kesal hanya mendapat nasi kotak selama mengarungi Piala AFF 2020 bersama Timnas Indonesia. Namun berkat ketekunannya, Timnas Indonesia masih bisa lolos ke final Piala AFF 2020 setelah mengalahkan tim-tim lain, bahkan sang tuan rumah Singapura. Saya menanamkan gaya pantang menyerah di Timnas Indonesia. Namun di turnamen ini kami hanya mengkonsumsi nasi kotak, kata Sintayong mengutip dari media Korea Selatan, The Jongang. Polemik nasi kotak bermula sebelum Piala AFF 2020 bergulir pada Minggu 5 Desember 2021. Saat itu asisten Sintayong di Timnas Indonesia, Zenan Radonjic, mengunggah sebuah foto makanan di akun Instagramnya @zenolis. Mantan pesepak bola asal Montenegro itu kesal hanya mendapatkan nasi kotak, padahal di ajang sebesar Piala AFF menu prasmanan dapat direkomendasikan. Bukan hanya Sintayong dan anak asuhnya yang mengeluhkan masalah makanan ini. Rombongan Timnas Vietnam pun tak kalah mengeluhkan perihal akomodasi termasuk makanan. Mereka menyebut tidak bisa makan babi sehingga jadi loyo. Begitulah cara mereka panitia memperlakukan orang-orang yang berada dalam sistem bubble di Singapura. Tak manusiawi. Semoga sukses di AFF Suzuki Cup, tulis Zenan Radonjic di akun Instagramnya masih di @zenolis. Meski begitu, keterbatasan di atas bukan halangan bagi Timnas Indonesia untuk melempem di Piala AFF 2020. Witan Asnawi dan Evan Dimas Darmono serta kawan-kawan lolos ke semifinal Piala AFF 2020 setelah finish sebagai juara grup. Di fase grup, Timnas Indonesia menang 4-2 atas Kamboja, menghancurkan Laos 5-1, menahan Vietnam 0-0, dan menghajar Malaysia 4-1. Kemudian di semifinal, giliran tuan rumah yang menjadi korban keganasan Timnas Indonesia. Setelah bermain 1-1 di leg pertama, Timnas Indonesia menang 4-2 di pertemuan kedua. Alhasil Timnas Indonesia lolos ke final lewat keunggulan agregat yang tak tanggung-tanggung 5-3. Kemudian Timnas Indonesia akan bertemu Thailand dalam final Piala AFF 2020 yang digelar 2 leg. Leg pertama dilangsungkan pada Rabu 29 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada Sabtu 1 Januari 2022 digelar leg kedua pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pula. Tentu harapannya gelar juara bisa disabet Timnas Indonesia. Mengingat sejauh ini runner up merupakan pencapaian terbaik skuad Garuda di Piala AFF. Jadi bagaimana menurut tanggapan kalian?